wa qalilun min ibadiyasy syakur. In tuti' aktsara man fil ardi memang orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang-orang yang sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya banyak memuji Allah Azza wa Jal karena dialah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang terdahulu maupun yang sekarang dan juga yang akan datang, yang memberikan nikmat kepada kita yang zahir maupun yang batin, nikmat yang berkaitan dengan agama kita, diberikan kita hidayah, dilapangkan dada kita untuk menerima hidayah, menerima Islam, menerima sunnah, sehingga kita hidup dalam keadaan yang baik. Demikian pula nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, diberikan anak keturunan, diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini, dan ini adalah pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh salah seorang ulama kita. Kitab tersebut adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, seorang ulama yang telah menghabiskan hidupnya dan umurnya untuk menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu ini kepada manusia, yang meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan memberikan muqaddimah, pembukaan terhadap kitab ini. Kita akan sampaikan dua poin penting. Yang pertama adalah biografi singkat dari pengarang, supaya kita mengenal lebih jauh dan lebih dalam tentang siapa sebenarnya penulis kitab ini. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal lebih jauh tentang Kitabut Tauhid, bagaimana kedudukan dia dan siapa yang telah menjelaskan dan mensyarah kitab tersebut, dan apa manhaj dan metode yang dilakukan oleh penulis di dalam kitab ini. Poin yang pertama adalah tentang biografi penulis. Nama beliau adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid Ibn Barid atau Buraid Ibn Mushrif An-Najdi At-Tamimi. Ini adalah nasab beliau. Beliau dari Bani Tamim. Adapun kelahiran beliau, maka beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah.
dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Dilahirkan Syekh rahimahullah di tengah-tengah keluarga yang sangat memperhatikan tentang ilmu. Kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar beliau rahimahullah, maka mereka adalah para ulama. Bapak beliau sendiri yaitu Syekh Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman ini adalah termasuk ulama, bahkan beliau pernah menjabat sebagai seorang qadhi. Kemudian kakek beliau yaitu Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau juga seorang alim dan seorang imam, memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah fikih, dan beliau adalah mufti di negerinya dan telah belajar dari Syekh Sulaiman, kakek dari Syekh Muhammad, banyak murid dan mereka lulus dan telah mengambil faedah yang banyak dari Syekh Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Kemudian juga paman beliau yaitu Syekh Ibrahim Ibnu Sulaiman, saudara dari Syekh Abdul Wahhab. Ini juga termasuk ulama besar di zamannya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Syekh memang, dan ini adalah karunia dan juga keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, lahir di tengah keluarga yang mereka memiliki perhatian yang besar tentang ilmu agama ini. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan demikian. Sehingga tentunya ini sangat berpengaruh pada lingkungan dan apa yang ada di sekitar Syekh. Kalau yang ada di sekitarnya adalah para ulama, tentunya apa yang ada di sekitar beliau adalah hal-hal yang mendukung beliau untuk menimba ilmu agama dan mendalami ilmu agama ini. Sehingga dari semenjak kecil beliau rahimahullah sudah didekatkan dengan Al-Quran, sehingga ketika berumur 10 tahun atau sebelum 10 tahun, kalau di zaman kita maka ya kelas 3 SD atau kelas 4 SD, sebelum itu beliau sudah diberikan oleh Allah kelebihan selesai menghafal Al-Quranul Karim. Tentunya ini semua setelah taufik dari Allah SWT dengan lingkungan yang sangat mendukung. Ditambah lagi Allah SWT memberikan kelebihan kepada beliau rahimahullah dengan kecerdasan, ya, kecerdasan yang luar biasa dan cepat di dalam menghafal, mudah di dalam memahami. Ini disebutkan oleh ya sebagian ulama, sebagian masyayikh yang mereka menulis tentang tarjamah dan juga biografi beliau. Dan tentunya ini juga kelebihan dan keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Lingkungan yang baik ditambah dengan ya kecerdasan dan kecepatan di dalam menghafal. Setelah beliau menyelesaikan Al-Quran, maka beliau melakukan seperti yang dilakukan oleh para tulabul ilm, mempelajari ya ilmu satu demi satu dari para ulama, dan beliau mempelajari kitab-kitab fikih Hambali dari bapak beliau sendiri. Karena bapak beliau adalah seorang ulama, beliau belajar dari bapaknya,
dan juga dari para ulama yang lain. Dan ini adalah cara para penuntut ilmu di dalam menimba ilmu bersimpuh di hadapan para ulama. Karena bapak beliau adalah seorang ulama juga, maka beliau pun banyak mengambil faedah dari bapak beliau ini. Di samping itu, beliau tidak mencukupkan diri dengan menghadiri majelis ilmu, tapi beliau juga dikenal sebagai orang yang banyak mutala'ah, ya, banyak membaca sendiri. Dan ini juga termasuk pintu di antara pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu agama. Beliau mempelajari kitab-kitab tafsir, hadis, ya, kitab-kitab usul. Dan Syekh rahimahullah memiliki perhatian yang besar terhadap kitab-kitab yang dikarang oleh Syekhain, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan karena beliau punya perhatian yang besar dan berusaha untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim, tentunya ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kejiwaan beliau, terhadap keilmuan beliau. Sebagaimana ini juga diceritakan oleh para masyayikh. Ya, sebagian mereka menceritakan bagaimana mereka mendapatkan faedah yang besar, faedah yang banyak ketika mereka mau membuka dan menelaah kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim, di mana kitab-kitab mereka disertai dengan hujjah yang kuat, baik dari sisi dalil yang syar'i dari Al-Quran maupun Sunnah, maupun dari sisi dalil yang akli. Para ulama banyak mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh dua, ya, ulama besar ini, yaitu Syekhul Islam dengan Ibnul Qayyim. Sehingga demikianlah, ya, keadaan beliau rahimahullah tumbuh dan berkembang keilmuan beliau, ya, dengan baik, dan menimba ilmu agama ini dari sumbernya, dari para ulama yang ada di negeri beliau. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah melakukan rihlah ilmiah, ia melakukan perjalanan untuk menimba ilmu. Setelah menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri beliau, maka beliau tidak mencukupkan diri dengan ilmu yang ada di sana, tapi beliau mencoba untuk melakukan perjalanan sebagaimana ini adalah, ya, sebuah metode dan sebuah cara yang ditempuh oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Beliau melakukan, ya, perjalanan ke beberapa daerah, di antaranya adalah ke Basrah. Ya, kalau di zaman sekarang maka kurang lebih daerah Irak. Kemudian ke Ahsa, ini ada di kurang lebih di bagian timur Jazirah Arab. Kemudian juga mendatangi kota Mekah dan juga kota Madinah, dan bertemu dengan para ulama yang ada di sana dan mengambil ilmu dari mereka. Ya, tentunya ini dilakukan oleh beliau rahimahullah setelah sebelumnya beliau menimba ilmu dari para ulama yang ada di daerah beliau. Dan ini adalah adab tentunya para pemirsa sekalian, sebelum kita keluar dari negeri kita untuk menimba ilmu, maka termasuk adabnya kita terlebih dahulu menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri kita. Taib. Kemudian di antara yang syuyukh atau para ulama yang sempat, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menimba ilmu dari mereka
Di antaranya adalah Syekh Muhammad Hayah As-Sindi. Syekh Muhammad Hayah As-Sindi Al-Madani, karena beliau termasuk ulama Madinah. Kemudian juga Syekh Ismail Al-Ajluni. Syekh Ismail Al-Ajluni. Ada juga Syekh Ali Afandi Ad-Dagostani. Syekh Ali Afandi Ad-Dagostani. Ada juga Syekh Abdullah ibn Ibrahim An-Najdi, thumma Al-Madani. Ya, An-Najdi Al-Madani. Karena pernah di Najd dan juga pernah di Madinah. Kemudian juga ada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Ini adalah sebagian dari guru-guru beliau, ya, yang beliau pernah mengambil ilmu agama ini dari mereka. Baik. Kemudian di antara yang terjadi setelah itu, ketika beliau rahimahullah sudah melangkah, ya, di dalam ilmu agama ini dan memiliki kemampuan, di antara yang disebutkan tentang beliau, pernah juga beliau melakukan diskusi, ya, ringan tentunya, dengan bapaknya di dalam masalah ilmu agama. Demikian pula juga pernah mengadakan diskusi tentang masalah agama dengan pamannya yang berkaitan dengan ilmu yang mereka pelajari. Ya, dan ini tentunya menunjukkan tentang bagaimana kemampuan beliau rahimahullah. Dan ketika beliau di Basrah dan melakukan rihlah ke sana, ya, maka di sanalah beliau menulis Kitab Tauhid, ya, yaitu kitab tauhid yang insyaallah akan kita pelajari. Ini di mana ditulis oleh beliau ketika beliau melakukan rihlah ke Irak atau ke Basrah, saat itu masih bernama Al-Basrah. Ya, di sanalah beliau menulis kitab tauhid ini. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana dininya beliau, bagaimana Allah SWT memberikan kepada beliau kemampuan di masa yang masih dini sebagai seorang talibul ilm, beliau sudah bisa menulis kitab tauhid yang banyak para ulama dan para tulabul ilm yang mereka mengakui tentang kebagusan dan keistimewaan kitab ini. Ya, dan bagaimana beliau mengurutkan kitab ini, bagaimana beliau menulis kitab ini, dan ternyata ini ditulis oleh beliau ketika beliau rihlah ke Al-Basrah. Dan ini adalah di awal, ya, di awal sebelum beliau terjun dan terjun langsung di dalam medan dakwah secara luas. Ini di awal ketika beliau menuntut ilmu dan melakukan rihlah ke Al-Basrah. Di antara guru beliau juga adalah Syekh Abdullah bin Fairuz. Ya, Syekh Abdullah ibnu Fairuz ini adalah seorang ulama yang ada di Ahsa. Taib. Demikian pula di antara yang beliau lakukan adalah melakukan rihlah, termasuk di antaranya ke Makkah Al-Mukarramah, ya, melakukan ibadah haji. Dan disebutkan di dalam sebagian tarjamah beliau dan biografi beliau, sempat beliau rahimahullah ketika berhaji, ya, berdiri di Al-Multazam. Dan Multazam ini adalah sebuah tempat atau sebuah daerah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya. Kemudian di sanalah beliau meminta dan berdoa kepada Allah. Ya, karena itu adalah termasuk, ya, tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, menempelkan badannya, pipinya, tangannya
ke multazam tersebut, kemudian meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa isi doa beliau? Disebutkan di dalam terjemah beliau atau biografi beliau, belum minta kepada Allah supaya Allah SWT menampakkan agama Islam ini dengan dakwahnya. Ya, menampakkan agama Islam ini, menampakkan tauhid, menampakkan Islam dengan perantara, dengan sebab dakwah beliau rahimahullah. Dan di antara doa beliau supaya Allah SWT menjadikan dakwah beliau ini adalah dakwah yang diterima oleh manusia. Maksudnya diterima, mereka menerima dakwah tauhid, menerima dakwah Islam, ya kembali kepada agama Allah. Maka ini adalah tentunya doa yang agung, menunjukkan tentang kesungguhan beliau, ya, dan semangat beliau untuk memberikan hidayah. Ya, demikian pula menunjukkan tentang keikhlasan. Bukan dunia yang diinginkan, ya, bukan harta yang diinginkan atau jabatan yang diinginkan di dalam dakwahnya, tapi bagaimana manusia mereka menerima agama Allah. Ya, beliau cari tempat yang mustajab, bukan ya berdoa tentang masalah apa yang berkaitan dengan harta dan seterusnya, tapi beliau berdoa, ya Allah, tampakkanlah agama ini dan jadikanlah manusia mereka menerima agamamu. Dan ini ya adalah doa yang disampaikan oleh beliau, dan subhanallah, Allah SWT yang Sami', yang maha mendengar, Qaribun, yang maha dekat, Mujibud da'awat, yang maha mengabulkan doa. Ternyata Allah SWT mengabulkan doa beliau ini. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya seorang da'i merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana supaya manusia mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya. Ya, kenapa disebutkan bidakwatihi, dengan dakwahnya? Karena tentunya apabila seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, ini adalah keutamaan tersendiri bagi kita, karena kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Mendapatkan aliran pahalanya, karena ini adalah termasuk ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain. Taib. Beliau rahimahullah selain mempelajari usul, tafsir, hadis dan lain-lain, juga mendalami tentang masalah nahwu. Bahkan beliau menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Dan ini menunjukkan tentang semangat beliau dan juga ketinggian ilmu beliau, dan bahwasanya apa yang beliau pelajari bukan hanya masalah akidah, tapi juga beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan di sini tentang bagaimana keadaan ya negeri beliau saat itu, dan juga jazirah Arab secara umum. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya keadaan ya negeri-negeri kaum muslimin, baik di Najd, tempat beliau dilahirkan, maupun ya negeri-negeri Islam secara umum saat itu, adalah suatu yang sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Kenapa demikian? Kita tidak melihat dari sisi dunianya, tapi kita melihat tentang atau dari sisi munculnya penyimpangan-penyimpangan yang banyak di dalam masalah agama. Muncul atau bermunculan bid'ah-bid'ah di dalam agama, tersebar di alam Islami atau di negeri-negeri Islam. Demikian pula khurafat, takhayyul,
berbagai macam kesyirikan, kebodohan dari kaum muslimin sendiri terhadap agamanya, bahkan terhadap perkara yang paling penting di dalam agamanya. Inilah yang ada dan kenyataan yang ada di zaman beliau rahimahullah. Di Najd sendiri banyak di sana kuburan yang diagungkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dianggap bertuah oleh manusia, gua-gua yang dianggap keramat. Di sanalah dilakukan kesyirikan dengan berbagai jenisnya. Itu di Najd, di daerah Syekh. Demikian pula di daerah-daerah yang lain, di Hijaz, di Makkah dan juga Al-Madinah. Di zaman beliau bagaimana kuburan Baqi' yang sebelumnya dikuburkan di sana sebagian sahabat Nabi SAW dan banyak sahabat Nabi SAW, bagaimana sebagian manusia membangun di atas kuburan yang ada di sana bangunan, sehingga manusia yang datang dari berbagai belahan dunia datang ke kota Madinah, memasuki pemakaman Baqi' dan melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla di samping kuburan yang dibangun tersebut. Demikian pula di Mekah dan di Yaman dan negeri-negeri yang lain. Oleh karena itu, melihat keadaan yang demikian, maka Syekh rahimahullah tergerak hatinya untuk berdakwah dan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan beliau sebagai seorang ulama. Mulailah beliau rahimahullah mendakwahkan agama ini. Mendakwahkan agama ini. Sehingga satu demi satu banyak di antara mereka yang mulai mengenal tauhid, sadar untuk kembali kepada agamanya. Tapi juga di waktu yang sama banyak juga di antara mereka yang berteriak-teriak tidak ridha dan tidak senang dengan dakwah Syekh, baik dari kalangan rakyat biasa maupun dari kalangan tokoh-tokoh agama maupun dari para bangsawan dan juga keluarga kerajaan saat itu. Tapi beliau rahimahullah terus berdakwah dan bersabar, dan bukan berarti di zaman beliau tidak ada ulama selain beliau. Beliau adalah salah seorang di antara para ulama yang ada di zaman. Cuma keadaan para ulama tentunya saat itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang sebenarnya tahu keadaan ini adalah keadaan yang memprihatinkan dan banyak di sana penyelisihan, penyimpangan. Namun beliau tidak memiliki kemampuan lebih kecuali ia mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kemampuan seperti ini, kesempatan untuk berdakwah dan seterusnya, ini adalah tentunya karunia dari Allah SWT. Jadi mereka mengingkari sesuai dengan kemampuannya. Adapun Syekh saat itu, maka Allah SWT memberikan kepada beliau kelebihan. Selain ilmu yang beliau miliki, beliau juga punya relasi, hubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan di negerinya. Baik, Syekh rahimahullah memulai dakwahnya dari negeri Huraymala, Huraymala, karena di sana ada bapak beliau. Di sana ada bapak beliau. Kemudian ketika sudah memulai dakwah di sana,
dan melihat bahwasanya negeri tersebut tidak kondusif untuk dakwah beliau, akhirnya beliau meninggalkan Huraimala ini dan menuju ke negeri Al-Uyainah dan menghubungi gubernur atau raja yang ada di sana, yaitu Utsman ibnu Muammar. Utsman ibnu Muammar. Di awal dakwahnya, maka Utsman ibnu Muammar ini membantu Syekh, ya, membantu Syekh di dalam dakwahnya, sehingga berdatanganlah para penuntut ilmu, dan mulailah di negeri ini beliau dan juga tentunya Utsman bin Muammar melaksanakan hukum-hukum syar'i, sehingga sempat di sana dihancurkan kubah-kubah yang dilakukan di sana kesyirikan, bahkan sempat dirajam orang yang berzina. Ya, ini yang terjadi di Uyainah. Kemudian setelah itu ada yang mengancam Utsman bin Muammar. Ya, diancam oleh sebagian orang kalau masih membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya di dalam dakwahnya, maka akan demikian dan demikian. Akhirnya Utsman bin Muammar ini merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Syekh pun beliau tahu diri, dan akhirnya beliau pun meninggalkan Uyainah, mencari tempat yang lain. Subhanallah. Ya. Kemudian mencari tempat yang lain, menuju ke sebuah negeri namanya Dir'iyah. Ya, menuju ke sebuah negeri namanya Dir'iyah. Dan di sana beliau menghubungi amirnya. Ya, menghubungi gubernurnya atau rajanya. Beliau bernama Muhammad bin Su'ud. Menawarkan kepada beliau dakwah beliau, ya, dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, ya, dakwah kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Akhirnya alhamdulillah Muhammad bin Su'ud ini menerima dakwah Syekh rahimahullah dan membantu beliau dengan sepenuhnya. Membantu beliau dengan sepenuhnya dan siap dengan seluruh resiko yang ada. Maka Syekh pun menetap di Dir'iyah tersebut, dan mulailah beliau mengajarkan ilmu agama, dan para tulabul ilm, para penuntut ilmu mulai berdatangan dari berbagai negeri, sehingga jadilah negeri tersebut, yaitu negeri Dir'iyah, ya, negeri yang Islami, dipimpin oleh Muhammad bin Su'ud, dan ulamanya diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dan ternyata dakwah tersebut semakin berkembang, sehingga negeri-negeri yang ada di sekitarnya mulailah mereka juga mengikuti dan bergabung dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian terus berkembang dakwah tauhid, ya, dan ajakan untuk meninggalkan kesyirikan, bid'ah dan lain-lain, sampai akhirnya biidznillahi azza wajal, taufik dari Allah SWT, berkembanglah dakwah tersebut, dan bersatulah negeri-negeri yang ada di Najd di bawah, ya, bendera tauhid. Kemudian berkembang lagi, ya, Hijaz juga mereka bergabung, Asir, ya, kemudian juga sebelah utara Jazirah Arab, dan semuanya itu tentunya adalah taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dakwah beliau alhamdulillah, ya, ternyata bukan hanya ya terbatas di Jazirah Arab saja. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin mereka sepanjang tahun dan setiap tahun berdatangan ke Mekah Al-Mukarramah, ke Al-Madinah An-Nabawiyah, ya, untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji, dan di sanalah mereka bertemu dengan para ulama yang mendakwahkan kepada tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tersebar juga dakwah Syekh melalui jalan ini. Mereka yang datang ke sana mengenal Sunnah, mengenal tauhid, kemudian kembali
ke negerinya dalam keadaan ya membawa ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di negerinya. Sehingga dakwah Syekh bukan hanya ada pengaruhnya di negeri Arab saja atau di Jazirah Arab saja, bahkan sekarang sudah mendunia, termasuk diantaranya ke Yaman, ke Sudan, ke Afrika, ke Syam, ya, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Demikian pula sampai ke India, Pakistan, bahkan ke negeri kita dan apa yang ada di sekitarnya. Banyak di antara mereka yang mengenal sunnah, mengenal tauhid dengan sebab dakwah yang berbarokah ini. Demikian pula ya setelah berkembangnya dakwah ini, mulailah di sana semangat yang baru ya yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai tersebarlah kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid di berbagai negara kaum muslimin, dan banyak para duat, para asatidzah yang mereka bersemangat untuk menulis, bersemangat untuk berdakwah. Dan ini semua tentunya adalah di antara buah dan juga hasil dari sebuah dakwah yang berbarokah yang tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah SWT mengatakan in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah SWT akan menolong kalian dan akan menguatkan kaki-kaki kalian, yaitu menetapkan kalian di atas agama Allah Azza wa Jalla. Baik, beliau rahimahullah telah menghabiskan umurnya untuk dakwah ini dan untuk agama ini, dan meninggalkan untuk kaum muslimin karangan-karangan yang banyak. Di antaranya adalah kitab Tauhid yang insyaallah akan kita pelajari, Kashfus Syubhat, kitab Usulul Iman, Fadailul Islam atau Fadlul Islam, kemudian juga Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah, kemudian di sana ada Mukhtasar Zadil Ma'ad, di sana ada Qawaidul Arba', ada Usulul Sittah, ada Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kitab-kitab yang lain yang alhamdulillah kitab-kitab tersebut telah tersebar dan dipelajari terus oleh para ulama dan juga para tulabul ilm. Nah, kemudian beliau rahimahullah meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, sehingga umur beliau kurang lebih 91 tahun. Ya, 91 tahun setelah meninggalkan banyak warisan berupa ilmu agama. Dan poin yang selanjutnya adalah tentang kitab Tauhid yang insyaallah akan kita pelajari. Kitab ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan ditulis oleh beliau rahimahullah, dan saat itu beliau sedang melakukan rihlah ke Al-Basrah. Dan kitab yang akan kita pelajari ini isinya adalah tentang Tauhid Al-Uluhiyah yang merupakan inti dari dakwah para Rasul dan juga para Nabi. Dan dengan sebabnya lah Allah SWT menciptakan manusia dan juga jin, dan dengan Tauhid inilah Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Oleh karena itu, tentunya kitab ini adalah kitab yang sangat penting dipelajari oleh seorang muslim, dan mempelajari Tauhid ya ini adalah wajib hukumnya. Bagaimana dia tidak wajib? Karena Tauhid ini adalah tujuan Allah SWT menciptakan manusia dan juga jin. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna beribadah kepadaku yaitu mentauhidkan aku di dalam ibadah. Dan insyaallah nanti di awal-awal kitab ini akan disebutkan oleh Syekh tentang apa makna tauhid, kemudian juga keutamaan tauhid. Ya, insyaallah akan kita pelajari bersama di awal-awal kitab ini. Kemudian di antara manhaj, metode yang dilakukan oleh Syekh di dalam kitab ini adalah kitab ini dipenuhi dengan ayat dan juga hadis dan ucapan para salaf. Ya, bab-bab yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya jarang sekali beliau menyebutkan ucapan beliau. Ya, kebanyakan adalah ayat, kemudian diikuti dengan hadis, kemudian diikuti dengan ucapan para salaf. Setiap bab diawali dengan ayat atau beberapa ayat, atau diawali dengan hadis, atau diawali dengan athar, yaitu ucapan para salaf. Kemudian juga di antara metode yang beliau sebutkan atau beliau lakukan di sini, dari setiap bab beliau akan menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari bab tersebut. Ya, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat dan juga hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam bab tersebut. Dan ini tentunya adalah kelebihan, dengannya seorang penuntut ilmu bisa lebih memahami, ya, dan mengetahui maksud kenapa Syekh mendatangkan ayat atau hadis atau ucapan para sahabat tersebut. Kemudian di antara manhaj beliau, ya, atau metode beliau di dalam kitab ini adalah beliau menyusun bab-bab yang ada di dalam kitab ini, ya, sesuai dengan aulawiyat, yaitu sesuai dengan pentingnya, ya, secara runtut, secara beruntun, sehingga dipahami oleh seorang pembaca dengan mudah. Ya, seperti dalam kitab Tauhid ini beliau akan, ya, memulai dengan tentang keutamaan tauhid. Ya, dimulai dengan keutamaan tauhid, ya, supaya seseorang semangat untuk mempelajari tentang tauhid. Kemudian juga akan disebutkan tentang, ya, makna tauhid. Ya, karena seseorang ketika dia sudah mengetahui keutamaannya, dia akan semangat untuk mengetahui isinya. Ya. Demikian pula di antara metode beliau, ya, adalah di dalam penyebutan faedah atau beliau namakan dengan masail, permasalahan-permasalahan, maka beliau juga mengurutkan sesuai dengan urutan dalil yang beliau sebutkan di dalam bab tersebut. Ya, dan beliau juga banyak mengambil faedah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Dan perlu diketahui para pemirsa sekalian bahwasanya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini para ulama menyebutkan belum ada kitab yang semisal dengan kitab ini. Ya, maksudnya ketika menyebutkan tentang tauhidul uluhiyah, ya, belum ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab orang yang menulis kitab seperti beliau. Itu di dalam masalah, ya, tauhidul uluhiyah ini dengan bab-bab yang disebutkan oleh beliau, membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan athar. Maka ini tentunya adalah sebuah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian tentang bagaimana cara beliau menulis, beliau membagi kitab ini dalam beberapa bab. Ya, jadi kitab ini terbagi menjadi beberapa bab. Kemudian beliau memulai dari setiap bab itu dengan ayat, ya, satu ayat atau beberapa ayat yang menunjukkan tentang tema tertentu atau materi tertentu. Kemudian setelah itu diikuti dengan hadis, dan ini persis seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari beliau rahimahullah di dalam setiap bab itu mendatangkan ayat
ya, kemudian juga mendatangkan, setelah itu mendatangkan hadis. Tentunya tidak semuanya, tapi itu diantara cara dan metode yang beliau sebutkan di dalam sahih beliau. Baik. Kemudian perlu kita sampaikan di sini tentang para ulama yang telah menjelaskan dan juga sudah mensyarah kitab tauhid di sini. Dan subhanallah, ya banyak sekali para ulama yang telah mensyarah dan menjelaskan kitab ini. Di antaranya adalah cucu beliau sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdullah ibni Muhammad ibn Abdul Wahab, ya, di dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ini termasuk syarh yang lama juga. Kemudian juga Fathul Majid yang ditulis oleh cucu beliau juga, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di sana ada Qurratu Uyunil Muwahhidin, ya, yang ditulis juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kemudian juga ada Ibtal At-Tandid yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Atiq. Ada juga Al-Qaulus Sadid yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian juga ada di sana hasyiah untuk kitab Tauhid yang ditulis oleh Abdurrahman bin Qasim, ya, dan di sana ada Al-Jadid yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qara'awi. Kemudian Al-Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin, dan masih banyak lagi, ya. Banyak di antara ulama baik yang dahulu maupun yang sekarang yang mereka memiliki syarh untuk kitab tauhid ini. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit tentang biografi pengarang rahimahullah, dan juga sedikit tentang kitab tauhid yang insyaallah akan kita pelajari. Dan kita berharap semoga Allah SWT, ya, dan kita memohon kepada Allah, ya, semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk bisa mempelajari kitab yang sangat penting ini. Dan tentunya para pemirsa sekalian, kalau memang ingin kita menimba ilmu dan sungguh-sungguh mendalami tentang masalah tauhid yang dia adalah sebab kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita berusaha untuk, ya, itqan dan sungguh-sungguh mempelajari kitab ini. Kita harapkan, ya, kesungguhan antum, ya, untuk bisa mengikuti pelajaran tentang kitab tauhid ini, dan berusaha masing-masing untuk mendatangkan, ya, kitab atau buku, ya, yang terjemah kalau memang dia tidak bisa bahasa Arab. Kemudian juga mencatat, ya, apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, kemudian mengulang kembali, dan sebelum ada pelajaran yang baru berusaha untuk membaca pelajaran yang sebelumnya, sehingga diharapkan, ya, antum yang ada di rumah dan di mana saja bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Baik, insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Kita bertemu kembali biiznillah pada pertemuan yang kedua insyaallah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. In tuti' aktsara man fil ardi, memang orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang-orang yang sangat sedikit.